Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang struktur pasar dan persaingan harga dalam teori ekonomi mikro Islam. Materi ini disusun oleh saya, Dinti Larasati Pratiwi, dan rekan saya, Inka Putri Ramadhani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar dalam teori ekonomi mikro Islam menekankan keadilan, transparansi, dan juga kesejahteraan sosial. Pasar berfungsi tidak hanya untuk transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai arena penerapan nilai-nilai etika Islam. Struktur pasar dalam ekonomi mikro Islam mencakup berbagai model dan prinsip yang berlandaskan pada ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek utama. 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar oligopoli. 4. Pasar monopolistik. Baiklah, yang kedua kami akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Definisi dari pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana banyak penjual dan banyak pembeli yang menawarkan produk serupa sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mempengaruhi harga. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna adalah banyak penjual dan banyak pembeli, mendorong persaingan yang sehat. Yang kedua, homogenitas produk. Barang yang ditawarkan serupa sehingga konsumen dapat dengan mudah beralih antar penjual. Yang ketiga, transparansi informasi. Semua pihak memiliki akses informasi yang sama mengenai harga dan kualitas. Keuntungan pasar persaingan sempurna. 1. Efisiensi ekonomi. Sumber daya dialokasikan secara optimal. 2. Keadilan harga. Harga tercermin dari keseimbangan antara penawaran dan permintaan. 3. Kesejahteraan konsumen. Konsumen mendapatkan harga yang adil dan kualitas yang baik. Prinsip syariah pasar persaingan sempurna adalah praktik dalam pasar ini mendukung keadilan dan menghindari eksploitasi sejalan dengan ajaran Islam. Pasar persaingan sempurna menciptakan lingkungan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Pasar persaingan monopolistik. Definisi dari pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana banyak penjual menawarkan produk yang berbeda tetapi serupa, sehingga masing-masing memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Karakteristik pasar persaingan monopolistik adalah 1. Banyak penjual. Terdapat banyak perusahaan tetapi produk yang dijual memiliki variasi. Kedua, diferensiasi produk. Penjual membedakan produk melalui kualitas, merek, atau fitur. 3. Ketersediaan informasi. Konsumen memiliki informasi tentang pilihan yang tersedia meskipun tidak sempurna. Keuntungan pasar persaingan monopolistik. 1. Inovasi dan kreativitas. Persaingan mendorong inovasi dalam produk dan layanan. 2. Pilihan untuk konsumen. Konsumen memiliki variasi produk yang dapat dipilih sesuai preferensi. Prinsip syariah pasar persaingan monopolistik. 1. Praktik diferensiasi harus adil dan tidak menipu. 2. Penetapan harga tidak boleh melanggar prinsip keadilan seperti penipuan atau eksploitasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang monopoli atau disebut dengan ihtikar. Monopoli atau ihtikar adalah suatu kondisi di mana satu pasar menguasai pasar dan harga pada suatu barang atau jasa. Nah, dalam Islam, monopoli lebih spesifik ke penimbunan barang untuk menaikkan harga dan mengambil keuntungan dari kelangkaan tersebut. Nah, adapun contoh dari monopoli tersebut adalah seorang pedagang yang membeli seluruh stok barang dan menjualnya dengan harga jauh lebih tinggi. Adapun dampak dari negatif monopoli yaitu yang pertama dampak ekonomi. Nah, dari dampak ekonomi tersebut, harga menjadi tidak stabil dan mengurangi kesejahteraan konsumen. Dalam pandangan Islam, ihtikar dilarang dalam Islam karena mengakibatkan ketidakadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan menimbun kecuali orang yang bersalah. Hadis riwayat Muslim.
Selanjutnya yaitu prinsip Islam dalam mengatasi monopoli. Yang pertama yaitu larangan eksploitasi. Islam mendorong keadilan dan melarang eksploitasi melalui penimbunan. Yang kedua yaitu intervensi pemerintah. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran untuk mencegah monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang oligopoli. Oligopoli terjadi ketika hanya beberapa perusahaan menguasai sebagian besar pasar. Kompetisi terbatas dan harga biasanya stabil karena kolusi atau persetujuan tidak tertulis. Nah, selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang oligopoli. Yang pertama yaitu persaingan yang sehat. Islam mendukung persaingan yang sehat selama tidak terjadi kolusi yang merugikan. Yang kedua yaitu larangan kolusi. Setiap bentuk kolusi untuk mengontrol harga atau pasokan barang dan jasa yang merugikan konsumen dilarang dalam Islam. Oke, sekarang kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif terhadap oligopoli. Yang pertama yaitu dampak positif. Inovasi lebih cepat karena persaingan antar pelaku usaha besar. Yang kedua yaitu dampak negatif yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu harga bisa saja tinggi akibat adanya kolusi. Yang kedua yaitu mengurangi pilihan konsumen dan cenderung menekan usaha kecil. Oke, yang terakhir yaitu ada solusi Islam untuk masalah oligopoli. Yang pertama yaitu anti kolusi. Hukum Islam mendorong penerapan regulasi anti kolusi untuk menjaga pasar yang adil. Yang kedua yaitu pemberdayaan usaha kecil. Islam mendorong pemberdayaan UMKM untuk mengimbangi perusahaan besar. Mungkin itu saja yang dapat aku dan Denti sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.